Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya, saya ajak kita semua untuk merendahkan diri kita, meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh tetap beribadah kepada nama Tuhan, walaupun masih dalam keadaan ibadah mandiri. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai, bahkan menghadiri, memberkati ibadah kami. Demikian juga saat kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau menurunkan, memberikan hikmat surga-Mu oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, biar firman itu boleh kami lakukan dan kami taati dalam hidup kami. Pimpin dan peliharalah kami saat ini yang akan merenungkan firman-Mu, dan kami sungguh senang, sungguh bersuka cita boleh merenungkan segenap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya hanya akan membawa kita untuk membaca ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Nanti Bapak Ibu Saudara silahkan untuk membaca sendiri secara utuh, secara lengkap ayat yang ke-35 hingga pasal 10 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 berbunyi seperti ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, subtema kita di bulan Juni GKS sudah memberikannya menjadi Saksi Kristus. Maka judul firman Tuhan, judul khotbah ini saya berikan judul Menjadi Penuai. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika melihat banyak manusia yang akan menemukan kebinasaan karena dosa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, maka Yesus datang untuk menuai jiwa-jiwa tersebut. Jadi bukan menuai dalam arti harafiah, menuai padi di ladang, tapi yang dimaksudkan di sini adalah menuai jiwa manusia yang akan mengalami kebinasaan, sehingga mereka akan diselamatkan oleh karya Tuhan. Nah, barangkali tuaian itu adalah salah satu dari anggota keluarga kita, atau mungkin juga tuaian itu adalah rekan-rekan, sahabat, ataupun teman sekerja kita yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, siapa yang harus menuai mereka? Apakah kita hanya berkata, oh mungkin mereka tetangga kita atau orang lain yang di sekitar kita saja, dan kita hanya berdiam diri, tidak mau tahu apakah kita harus menuai jiwa-jiwa tersebut untuk diselamatkan atau tidak? Seharusnya kita juga adalah menjadi penuai yang dipakai oleh Tuhan di ladang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuai itu adalah saksi Kristus. Mereka adalah orang hebat, mereka adalah orang mulia, baik di hadapan manusia, terlebih mulia di hadapan Tuhan. Kenapa bisa menjadi orang mulia? Seorang penuai adalah seorang yang mulia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38, sesungguhnya seorang yang menjadi penuai itu harusnya didasari oleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang penuai, seorang saksi Tuhan itu harus bergerak atas dasar atau didasari belas kasihan. Jadi yang pertama, seorang penuai harus didasari oleh belas kasihan. Dalam perikop pertama kita, yakni ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38, kita melihat bahwa ayat yang ke-36 berkata, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang banyak seperti yang tidak tergembalakan, maka Tuhan Yesus mengasihani mereka.
Jadi penggerak Injil, penggerak gerakan menjadi penuai adalah belas kasihan. Dasarnya adalah belas kasihan. Adakah hati kita memiliki belas kasihan kepada mereka yang terhilang di hadapan Tuhan? Ataukah kita hanya berdiam saja dan membiarkan mereka terlantar, bahkan kelak binasa tanpa ada penyelamat? Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita menyadari bahwa bukan untuk penghasilan yang banyak, bukan untuk jabatan dan kehormatan kita boleh dipakai menjadi penuai Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tapi harus kita ingat, menjadi saksi Tuhan adalah karena kita memiliki kasih. Jiwa kita digerakkan oleh belas kasih. Kita kasihan kepada mereka yang akan binasa dan tidak terselamatkan. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa motivasinya didasari atas belas kasihan, bukan untuk tujuan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ingatlah juga akan sebuah ucapan yang saya ingat, Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang menolak panggilan Allah, maka sama saja ia sedang menolak untuk diberkati. Tetapi di sisi lain, jika seseorang terpanggil untuk menjadi seorang yang mewartakan Injil atau menjadi penuai hanya demi uang dan kehormatan, maka ia bersiap untuk mendapat kehancuran dalam hidupnya. Sesungguhnya kehancuran sedang menanti kita jika motivasi kita salah. Yang kedua, menjadi seorang penuai itu adalah seorang yang mulia karena ia dipanggil oleh Tuhan. Ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4 dalam pasal yang ke-10, Yesus memanggil ke-12 murid. Menjadi saksi Kristus adalah orang yang memenuhi panggilan Yesus Kristus. Ini juga bukanlah menjadi sebuah perkara mudah, karena ada banyak orang yang memiliki kesempatan untuk melayani, untuk menjadi berkat, tetapi mengabaikan kesempatan tersebut. Ada banyak alasan yang diungkapkan, misalkan kesibukan pekerjaan, misalkan juga tidak punya keahlian, belum layak dan sebagainya. Atau alasan tidak ada panggilan. Padahal, Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil kita yang memiliki belas kasihan. Tapi kita saja yang pura-pura tidak mendengar. Padahal saat kita dipanggil Tuhan Yesus, kita membaca dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, nanti boleh dilihat ayat yang pertama dari pasal yang ke-10. Ia memberikan kuasa. Ia akan memberikan satu kemampuan supaya kita bisa melaksanakan tugas dan panggilannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut dan jangan menjadikan banyak alasan dalam hidup kita. Ya, mengapa kita harus beralasan? Murid-murid yang dipanggil saat itu juga kita meneliti mereka. Mereka dari latar belakang yang tentu memiliki banyak kelemahan. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, kelemahan kita Tuhan akan memberikan kuasa sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas panggilan tersebut. Jadi jangan berpikir tentang kelemahan kita, karena Tuhan akan memberikan kuasa saat kita mau dipanggil oleh Dia. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi penuai itu mulia karena kita dipanggil khusus oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diutus oleh Tuhan. Dalam perikop yang selanjutnya, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, kita diutus oleh Allah. Setelah Tuhan memanggil muridnya, maka ia pun memberangkatkan mereka. Memberangkatkan, itulah yang disebut dengan mengutus. Dan diberangkatkan, itulah yang disebut dengan diutus. Berapa banyak kita yang sudah berdoa supaya banyak jiwa mengenal dan diselamatkan, mengenal Kristus dan diselamatkan. Kita pun berdoa begitu rupa, sungguh banyak sekali. Tapi Bapak Ibu, doa itu akan percuma kalau kita tetap berdiam di tempat kita. Kalau kita tetap tidak mau digerakkan, diberangkatkan, diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu, kita harus segera bertindak, kita harus segera berbuat kepada setiap mereka yang harus kita tuai dan kita selamatkan oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berikan diri kita untuk diutus oleh Tuhan di dalam pekerjaan kita, diutus oleh Tuhan di dalam keluarga kita, menyelamatkan mereka. Sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah kita membaca dan merenungkan firman ini, saya mengajak kita merenung dan memikirkan dalam diri kita, maukah kita menjadi penuainya Tuhan? Ataukah kita membiarkan saja tuaian tersebut membusuk, mereka mati sia-sia, binasa sedemikian rupa, karena kita tidak mau menuai mereka. Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab
kepada kita yang seharusnya berkesempatan menyelamatkan satu jiwa, tetapi kita tidak melakukannya. Tuhan akan menuntut kita. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, milikilah belas kasihan dan berikan dirimu mendengar panggilan Tuhan, dan siapkan dirimu untuk diutus, digerahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan berkat-Nya, Tuhan akan memberikan kuasa-Nya bagi kita, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadilah penuai Tuhan, Tuhan pun akan memberkati kita. Jadilah penuai Tuhan, jadilah saksi Tuhan, sehingga kerajaan surga terus bertambah menjadi semakin luas, semakin besar di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati penyampaian firman ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan